Nomor 1, pendidikan jasmani memiliki berbagai pengertian menurut pandangan beberapa ahli maupun organisasi. Pengertian pendidikan jasmani pada prinsipnya berupa A. Pendidikan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya. B. Pendidikan olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. C. Pendidikan olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran olahraga. D. Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Jawaban D. Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematis, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. 2. Salah satu prinsip penilaian otentik di bawah ini adalah A. Penilaian harus bersifat holistik. B. Penilaian dilakukan harus mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan. C. Penilaian harus menggunakan ukuran, metode, dan kriteria yang sama. D. Penilaian harus mencerminkan masalah abstrak maupun konkret. Jawaban A. Penilaian harus bersifat holistik. Pembahasan penilaian otentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, pengetahuan. Istilah otentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, dan reliable. Jadi penilaian yang valid. Sedangkan penilaian holistik adalah metode evaluasi komposisi berdasarkan kualitasnya secara keseluruhan. Penilaian diharapkan membuat penilaian berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelum memulai sesi evaluasi. Juga dikenal sebagai penilaian global, penilaian tayang tunggal, dan penilaian impresio. 3. Salah satu prinsip penilaian otentik adalah A. Hanya mencerminkan masalah dunia nyata. B. Mencakup satu dari aspek dari tujuan pembelajaran. C. Menggunakan metode yang sesuai dengan pengalaman belajar. D. Merupakan proses yang terpisah dari pembelajaran. Jawaban C. Menggunakan metode yang sesuai dengan pengalaman belajar. Prinsip lain dari penilaian otentik diantaranya objektif, sistematis, terpadu, menyeluruh, berkesinambungan, dan mendidik. 4. Yang dimaksud dari prinsip penilaian otentik yang bersifat holistik adalah A. Mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. B. Bergabung dengan proses pembelajaran. C. Menggunakan berbagai metode. D. Menyesuaikan karakteristik pembelajaran. Jawaban A. Mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman bahwa penilaian otentik adalah pengukuran bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 5. Proses penilaian otentik harus merupakan satu kesatuan dengan proses pembelajaran kalian dimaksudkan sekaligus untuk A. Menilai, melihat tingkat keberhasilan proses pembelajaran. B. Agar mempermudah dalam pembelajaran. C. Meringankan pengajar dan evaluasi. D. Mengamati pencapaian pembelajaran peserta didik. Jawaban D. Mengamati pencapaian pembelajaran peserta didik. 6. Suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi atau data secara kuantitatif disebut A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Pengambilan keputusan, D. Pengambilan kebijakan. Jawaban A. Pengukuran. 7. Kegiatan untuk mengetahui keberhasilan suatu program tertentu disebut
A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Pengambilan keputusan, D. Pengambilan kebijakan. Jawaban B. Penilaian. 8 tindakan yang diambil oleh seseorang atau lembaga berdasarkan data atau informasi yang diperoleh disebut A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Evaluasi, D. Kebijakan. Jawaban D. Kebijakan. 9. Pada tingkat makro, penilaian diperlukan untuk A. Penyempurnaan proses belajar mengajar, B. Menentukan strategi dan pengelolaan pendidikan, C. Sebagai pengendali program berjalan yang besar, D. Melihat efektivitas pada akhir keseluruhan program. Jawaban B. Kata kunci dari soal adalah makro, artinya menyeluruh. Jadi, menentukan strategi dan pengelolaan pendidikan. Fungsi penilaian sumatif adalah A. Menyempurnakan proses belajar mengajar, B. Menentukan strategi dan pengelolaan pendidikan, C. Sebagai pengendali program berjalan yang besar, D. Melihat efektivitas pada akhir keseluruhan program. Jawaban D. Melihat efektivitas pada akhir keseluruhan program. Penilaian sumatif dalam pembelajaran digunakan untuk menentukan apakah pembelajar berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau tingkat kemahiran yang diinginkan atau belum. Biasanya, penilaian sumatif diberikan pada akhir pembelajaran dan akan menghasilkan nilai akhir pembelajar. 11 syarat yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan guru dalam menyusun alat ukur yang baik adalah A. Dapat mengukur lebih dari satu dimensi atau aspek. B. Setiap alat ukur hanya mengukur satu dimensi saja. C. Setiap alat ukur harus baku. D. Hanya mengukur satu dimensi saja dan harus handal. Jawaban B. Setiap alat ukur hanya mengukur satu dimensi saja. 12. Untuk mengetahui peserta didik pada kemampuan di mata pelajaran jasmani, sebaiknya hanya mengukur di satu aspek agar A. Peserta didik tidak semata ditentukan oleh pengetahuannya, B. Guru tidak kesulitan pada penilaiannya, C. Kompetensi yang diharapkan dapat tercapai, D. Peserta didik tidak terlalu banyak mempersiapkan. Jawaban C. Kompetensi yang diharapkan dapat tercapai. 13. Untuk mengukur kemampuan keberhasilan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran penjas di kelas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai tes. Instrumen tersebut antara lain A. Tes tulis, portofolio, dan tes keterampilan, B. Tes tulis, pilihan ganda, uraian, isian, dan menjodohkan, C. Tes tulis, portofolio, dan produk, D. Tes kinerja atau keterampilan. Jawaban A. Tes tulis, portofolio, dan tes keterampilan. 14. Prinsip dari suatu tes kemampuan adalah A. Tidak adanya batasan waktu di dalam pengerjaan tes. B. Adanya batas waktu dalam pengerjaan tes. C. Soal harus mudah. D. Tugas harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Jawaban D. Tugas harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. 15. Manakah di antara pernyataan berikut ini yang memperlihatkan cakupan terlengkap dari pengertian TIK? A. Perangkat keras dan perangkat lunak. B. Kandungan isi dan infrastruktur. C. Komputer dan internet. D. Perangkat keras dan lunak, kandungan isi, dan infrastruktur. Jawaban D. Perangkat keras dan lunak, kandungan isi, dan infrastruktur. 16. Yang tidak termasuk potensi TIK adalah A. Mendorong peserta didik belajar lebih mandiri. B. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi. C. Membatasi kesempatan atau peluang untuk belajar. D. Meningkatkan kualitas belajar. Jawaban C. Membatasi kesempatan atau peluang untuk belajar. Demikian teman-teman untuk part
16 ini kita ketemu lagi di part 17. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta bunyikan tanda loncengnya supaya kamu tahu video aku yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.